Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah-Mu, begitu indah terdengar, yang telah menyelamatkan orang berdosa seperti aku. Dulu aku terhilang, sekarang ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Syair lagu tersebut mewakili gambaran pertobatan dari seorang yang bernama John Newton, dari seorang penjual budak menjadi pemberita firman Tuhan bagi para budak. John Newton lahir di Inggris 24 Juli 1725 dan meninggal pada 21 Desember 1807. Ia dibesarkan oleh ibunya yang rajin membacakan Alkitab kepadanya sejak kecil. Namun ibunya meninggal ketika ia berusia 7 tahun. Pada usia 11 tahun, John Newton mulai mengikuti ayahnya melaut, dan pada usia 17 tahun, ia mulai menguasai bidang pelayaran. Selanjutnya, ia menjadi seorang kapten kapal pengiriman gula dan budak-budak dari Afrika. Dan ia juga berperan sebagai penjual budak, dan ia terus melakukannya hingga tahun 1749. Sifat keras dan kejam John Newton terlihat dalam caranya melakukan pelayaran dan penjualan budak. Bahkan para sahabatnya terkadang menganggapnya gila. Newton dikenal kasar, suka berfoya-foya, dan sering bersikap mengagetkan para pelaut. Suka berbicara kasar, dan bahkan ia dikenal sebagai raja tukang kutuk. Semasa pelayaran dan penjualan budak-budak tersebut, John Newton tidak lagi mengingat ayat-ayat Alkitab yang dibacakan ibunya waktu ia masih kecil. Ia sudah kehilangan kerohaniannya. Suatu hari dalam pelayarannya membawa para budak, ia mengalami situasi yang sulit saat menghadapi gelombang amukan badai. Semua awak kapal berjuang untuk menyelamatkan kapal. Layar telah robek dan salah satu sisi kapal sudah rusak. Walau kelihatannya hanya sedikit harapan untuk selamat, akhirnya badai pun reda setelah 11 hari lamanya. John Newton mengalami pergumulan paling berat dalam hidupnya. Melalui goncangan badai, jiwa Newton terguncang untuk menggumuli keselamatan jiwanya. Pergumulannya dibimbing melalui buku Thomas Kempis. Setelah membaca buku itu, benih kerohanian mulai hidup di hatinya. Ia berusia 23 tahun waktu itu. Tanggal 10 Mei 1748 adalah hari pertobatannya.
Hari di mana ia merasa dirinya begitu hina dan rendah, telah lepas dari mara bahaya, kekerasan, dan perangkap kematian. Ia berkata, hanya anugerah yang membawaku selamat, dan hanya anugerah yang membawaku pulang ke rumah. Setelah peristiwa itu, ia masih memimpin pelayaran, namun dengan iman yang bertumbuh. Ia memperlakukan para budak secara manusiawi. Tahun-tahun berikutnya ia menjalani hidupnya kebanyakan di Liverpool, mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Ia belajar teologi dari George Whitefield dan Wesley bersaudara. Dan kemudian ia ditahbis menjadi seorang pendeta di tahun 1764. Ia juga bersahabat erat dengan William Cowper, dan mereka menciptakan album Olney Hymns. John hidup hingga usia 82 tahun. Ketika ia sakit dan lupa banyak hal, ia berkata, ingatanku telah hilang, namun dua hal yang masih kuingat. Saya adalah pendosa besar, dan Yesus Kristus adalah juru selamat besar. Dalam pertobatannya, John Newton menemukan butir-butir iman di dalam perjanjian baru, dan ia mulai dengan Injil Lukas pasal 11 ayat 13, yang meyakinkannya bahwa Allah masih mau mendengarkan doanya, sekalipun ia melihat dirinya sangat kotor dan hina. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saat ini, John Newton dikenal sebagai pencipta lagu Amazing Grace. Liriknya merupakan pengalaman dan kesaksian pribadinya tentang anugerah Allah yang mengubah hidupnya. Pertobatan John Newton dan lagu yang diciptakannya, Amazing Grace, membuktikan bahwa kehidupan orang berdosa bisa diubah dan diselamatkan oleh anugerah Allah. Bahkan lagu itu begitu kuat meyakinkan semua orang percaya bahwa Allah telah memberi anugerah yang menyelamatkan bagi mereka yang berdosa hingga ketika kematian menimpa. Bagi orang-orang yang menerima anugerah Allah, mereka memiliki rumah di sorga. Bahkan kematian telah hilang sengatnya, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Lagu Amazing Grace juga menegaskan bahwa setiap kita hanyalah orang berdosa yang selayaknya binasa dalam hukuman kekal, dan hanya oleh anugerah Allah semata kita diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang boleh bermegah atas dirinya jika diperhadapkan dengan anugerah Allah yang luar biasa itu. Baik anak-anak, kita sudah belajar dari salah satu tokoh besar dunia dalam kekristenan yang menciptakan lagu populer, dan juga mungkin banyak dari kita tahu mengenai lagu ini, Amazing Grace. Dia adalah sosok yang bernama John Newton. Hidupnya hampir serupa dengan Paulus, tidak mengenal Allah, bahkan lebih mementingkan kepentingan duniawi. Tetapi dirinya mau diubah ketika ada sebuah perjumpaan atau pengalaman ilahi. John Newton sendiri diubahkan ketika dia mengalami pergumulan berat dalam jiwanya. Ketika dia berhasil selamat dari badai besar kapal, ia lalu menjadi seorang pendeta. Ia mau memberikan dirinya untuk membawa dan memberitakan kabar baik bagi semua orang. Terlihat lagi bahwa karya pembaruan Allah juga muncul dan dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Dan lalu orang yang berdosa tersebut dipakai oleh Allah untuk mengenalkan Kristus kepada orang banyak. Kiranya pembelajaran hari ini semakin menghayati pribadi kita sebagai anak-anak yang kelak juga diutus oleh Allah untuk menyatakan kebaikan, memberitakan Injil, dan juga memberi kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa disertai oleh hikmat dan juga kebijakan, dan kiranya Allah selalu menyertai kita di dalam segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita semua.